Anak emas Prancis Kylian Mbappe mencuri perhatian pada Mei kemarin lantaran pernyataan kontroversialnya di media yang merendahkan negara-negara Amerika Selatan. 4 bulan berlalu, Prancis malah berada di titik terendah dan besar kemungkinan mengulang kutukan juara bertahan dari Eropa yang langsung tersungkur di fase grup Piala Dunia nanti. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, anomali besar tengah terjadi di kubu Prancis, negara pemegang status juara bertahan Piala Dunia sekaligus juara bertahan UEFA Nations League. Kondisinya benar-benar meresahkan saat ini yang celakanya ketika kick-off Piala Dunia 2022 sudah semakin dekat. Prancis hanya memenangkan 1 dari 6 pertandingan terakhirnya, kalah 3 kali dan imbang 2 kali, mencetak 5 gol dan kebobolan 7 kali. Semuanya terjadi di gelaran UEFA Nations League 2022-2023. Dengan hasil itu, Prancis pun terpuruk di grup 1 dan dipastikan gagal melaju ke babak berikutnya. Prancis bahkan nyaris terdegradasi ke Liga B jika saja nggak menang dari Austria pada 23 September lalu. Hasil minor ini tentu sangat meresahkan dan merusak momen kebangkitan mereka. Ya, setelah di Euro 2020 tahun lalu hanya bisa sampai 16 besar lantaran kalah dari Swiss di babak adu penalti, Prancis sebenarnya sudah merespons dengan sangat baik. Nggak terkalahkan di 9 pertandingan yang 7 diantaranya berhasil dimenangkan, membawa Prancis memenangkan Nations League musim lalu dan lolos ke Piala Dunia 2022 dengan mulus. Namun demikian, keadaan berubah drastis begitu musim baru Nations League dimulai. Prancis harus menunggu 5 pertandingan untuk akhirnya meraih poin penuh dan itu pun jadi satu-satunya sepanjang kompetisi. Tentu situasi ini jadi ironi besar bagi Prancis, apalagi secara materi pemain pun Prancis memiliki SDM yang sangat baik, bahkan lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Karenanya nggak heran jika sejak jauh hari Prancis dijagokan kuat memenangkan kembali Piala Dunia, yang sampai-sampai bikin Kylian Mbappe cukup besar kepala hingga memandang remeh lawan-lawannya di turnamen nanti, terutama para rival dari Amerika Selatan. Dan kini realitanya, Brasil dan Argentina sebagai dua kekuatan terbesar Amerika Selatan malah makin meyakinkan keberadaannya sebagai kandidat kuat juara Piala Dunia 2022. Sedangkan Prancis sudah jadi pesakitan di Nations League ditambah lagi badai cedera yang menghantam pemain-pemain pentingnya. Ya, sungguh nggak main-main badai cedera yang tengah menghantam tubuh timnas Prancis saat ini, dan nyaris semuanya adalah langganan starter. Karim Benzema cedera sejak 7 September kemarin dan diperkirakan baru pulih 29 September mendatang. Paul Pogba cedera lutut dan memutuskan operasi yang masa recovery-nya diperkirakan 119 hari atau sampai 2 Januari tahun depan, yang berarti membuatnya kemungkinan besar absen dari Piala Dunia 2022. Nama terbaru yang menambah daftar cedera Prancis adalah pemain belakang Jules Kounde dan penjaga gawang Mike Maignan. Ya, Maignan menyusul kiper utama sekaligus kapten Hugo Lloris yang lebih dulu cedera. Total saat ini ada 13 pemain langganan timnas Prancis menepi karena cedera. Didier Deschamps pun akhirnya jadi orang yang paling pusing karena di luar masalah teknis pun ada masalah luar lapangan yang juga harus dihadapinya. Mundur ke 19 September lalu ketika kalender internasional FIFA bulan ini dimulai, terjadi friksi antara Kylian Mbappe dan Federasi Sepak Bola Prancis menyangkut persoalan image right. Rupanya sejak Maret lalu Mbappe telah mengajukan komplain soal image right-nya di timnas Prancis kepada federasi, dan Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Noël Le Graët menjanjikan pada Juni lalu untuk mengubah kesepakatan tersebut yang sampai kini ternyata belum dilakukan. Mbappe pun bersikap dengan mangkir dari sesi foto timnas Prancis untuk sponsor, memicu pertemuan darurat yang melibatkan Mbappe, Le Graët, Didier Deschamps hingga Kapten Hugo Lloris dan Wakil Kapten Raphael Varane. Hasilnya ditemukan kesepakatan dan tindak lanjut atas image right Mbappe yang membuatnya makin menonjol dan tentu dengan kompensasi yang lebih besar pula. Persoalan image right selesai, tapi bagi Deschamps masih ada perkara non-teknis lain yang mesti dihadapi. Ya, masalah lain yang juga membuat Deschamps terseret adalah skandal yang melibatkan sang presiden federasi. Le Graët tengah jadi sorotan besar media-media Prancis lantaran laporan yang menyebutkan aksi genitnya mengirim pesan-pesan menggoda kepada staf perempuan di federasi. Namun alih-alih memberi klarifikasi dan permohonan maaf, Le Graët malah habis-habisan menutupi aksinya itu hingga memicu desakan kepadanya untuk mundur. Le Graët ngotot bertahan dan tetap menghabiskan sisa masa 2 tahun jabatannya, yang akhirnya Deschamps ikut terseret lantaran keberadaannya yang dikenal sangat dekat dengan sang presiden. Dalam wawancaranya dengan media pertengahan bulan ini, Deschamps sampai angkat suara dan menyebut jika situasi di timnas Prancis saat ini sangat berat, yang tentu keluhannya tersebut sangat bisa dimaklumi. Apalagi selain masalah-masalah tadi, Prancis juga dihebohkan dugaan pemerasan kepada Paul Pogba yang melibatkan teman-teman masa kecilnya dan termasuk saudara kandungnya sendiri, Mathias Pogba. Meski termasuk persoalan pribadi, tetap saja ikut memberi pengaruh terhadap timnas Prancis. Apalagi dalam konflik ini juga terdapat tudingan yang menyebut Pogba mengguna-guna Mbappe. Ya, rentetan masalah luar dan dalam lapangan bertubi-tubi menghantam timnas Prancis ketika persiapan Piala Dunia 2022 memasuki tahap akhir. Dan celakanya, masalah bagi Prancis tampaknya belum akan berhenti di situ, karena di Qatar nanti
nanti Prancis masih harus melawan lagi kemungkinan kutukan yang menghantui juara-juara bertahan dari Eropa yang selalu gugur di fase grup sejak 2002.